Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sifat apa? Sifat wahdaniyat, halaman 29. Sifat wahdaniyat, sifat yang wajib di Allah. Selanjutnya sifat wahdaniyat. Kemarin artinya apa wahdaniyat? Satu, tunggal, esa. Allah itu satu, tunggal. Cuma yang dimaksud satu di situ kemarin ada berapa? Tiga. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Awas nih, konsentrasi lagi nih ya. Ini wahdaniyat lumayan ini, dan ini memang intisari dari ketauhidan tentang keesaan Tuhan gitu ya. Jadi selama ini kita hanya mengetahui Allah satu gitu ya, Allah itu satu. Nah, cuma satu di situ ternyata rinciannya banyak gitu ya, rinciannya luas, penjelasannya dalam. Ini kita pahami pelan-pelan. Kemarin kita sudah sampai Allah itu satu, tapi yang dimaksud satu di situ tiga. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Ibu RW kemana Ibu RW? Oh ada ya. Jangan sampai absen ini, aduh kalau ketinggalan ntar susah ini ngaji. Kemarin ngaji gak? Ngaji ya, kemarin ngaji. Oh iya, kasih PR ya. Ini jangan sampai ada yang gak ngaji nih nih. Susah soalnya ini wahdaniyat ini. Ketinggalan seminggu juga nyusulinnya susah ini ya. Kemudian dari yang tiga dibagi lagi kemarin itu ya. Pertama, satu Allah dalam zatnya itu dua maksudnya kemarin itu ya. Satunya zat Allah, halaman 30 ya. Halaman 30 nomor 2. Arti wahdaniyat di Allah ada 5. Oh gitu ya. Jadi pertama mah satu, wahdaniyat artinya Allah satu. Dari situ dibagi 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Dari situ dibagi lagi jadi 5. Tuh gitu ya. Jadi nambah lagi. Halaman 30 nomor 2. Arti wahdaniyat di Allah ada 5. 1A, zat Allah satu, bukan gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Disebutnya wahdaniyat, pijat, salab, kaf, muttasil. Nah, itu ya. Satunya Allah bukan gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Enggak kayak meja kemarin. Ini meja satu, tapi satunya meja ini gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Gabungan dari paku, dari kayu, dari cat. Ini banyak dah ini ya meja. Tahu pesantren, ini Miftahul Abidin satu disebutnya, enggak 2, ini enggak 3. Tapi kalau dirinci mah banyak gabungan-gabungan yang disatuin di pesantren ini. Ada santri, ada gurunya, ada bangunannya, ada mahwah, banyak gitu. Allah enggak begitu gitu. Satunya Allah mah enggak begitu, enggak hasil gabungan-gabungan dari langit, dari bumi, dari tangan, enggak. Allah mah enggak kayak kita gitu ya. Makanya disebutnya wahdaniyat bizat salaka muttasil. B yang kedua, satunya zat Allah bukan sebagian dari yang banyak. Disebutnya wahdaniyat bizat salaka munfasil. Kalau yang tadi muttasil tadi mah ya, muttasil. Yang ini mah munfasil. Bedanya kalau yang pertama mah satunya gabungan dari bagian-bagian yang banyak. Kalau yang ini mah satu bukan sebagian
dari yang lain atau dari yang banyak. Kalau kita mah ibu-ibu satu, tapi ibu mah satu sebagian dari ibu-ibu yang lain, kan gitu ya. Saya satu, satunya saya sebagian dari ibu saya, bapak saya, kakak saya, gitu ya. Nah Allah mah gak begitu. Allah satu bukan sebagian dari anak Allah, ibu Allah, gak begitu. Satunya Allah mah lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Allah mah gak beranak, gak dilahirkan. Nah itu yang disebut wahdaniyat bizat salab kamun fasil gitu ya. Kemarin nyampe situ ya. Sekarang kita nomor 3 C. Nomor 3 T berarti kalau yang tadi mah sebelumnya nomor 2 satu Allah dalam sifatnya, kan gitu ya. Nomor 1 kan satu Allah dalam zatnya, isinya 2, udah. Nah sekarang satu Allah dalam sifatnya, isinya 2 lagi. C. Sifat Allah satu, yakni selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan seperti Allah, disebut wahdaniyat fi sifat salab kamut tasil. Muttasil sama kalimatnya mah ya, bedanya fi sifat fi zat. Wahdaniyatnya sama, salabnya sama, kamnya sama, mutasilnya sama itunya mah ya. Jadi nomor 3 itu satu, selain Allah nggak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Contoh, Allah itu punya sifat kudrot. Kudrot itu artinya Allah maha kuasa, Allah itu berkuasa. Atau misalnya Allah itu punya sifat basor. Basor itu Allah maha melihat. Kita melihat apa enggak? Kita melihat. Allah melihat, kita juga melihat. Allah punya sifat melihat, kita juga punya sifat melihat. Tapi melihat kita dengan melihat Allah beda, gitu ya. Ini wahdaniyat fi sifat kamu tasil deh begitu ya. Selain Allah nggak ada yang mempunyai sifat seperti Allah. Kita ngelihat, Allah juga ngelihat, tapi ngelihat kita sama melihat Allah beda, gitu, beda. Karena nggak sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Kalau suara, ibu-ibu bisa ngelihat nggak suara saya? Bisa? Nggak kedengeran suara mah ya. Allah mah suara pun bisa dilihat, gitu. Pendengaran, ibu-ibu hanya mendengar suara mulut, saya ngomong kedengeran. Tapi kalau hati saya ngomong ngedenger gak? Nah Allah mah isi hati kita pun suara hati kita kedengeran. Nah itu perbedaannya begitu ya. Bahaya gak kalau orang bisa ngedengar isi hati? Bahaya gak? Aduh repot ya. Ngaji mengaji ini pada duduk rapi-rapi, padahal mah hatinya ada yang apa? Ada yang lagi gerendeng aja ya. Bahaya ya. Tapi kan Allah tadi kan bisa mendengar isi hati kita ya. Allah mah nggak dengar ya. Hati-hati nih ibu-ibu, sama Allah macam-macam masa gitu ya. Allah mah nggak dengar isi hati kita gitu ya. Nggak dengar Allah. Makanya ada zikir jinan ya istilahnya ya. Ada zikir jinan. Zikir jinan tuh zikir hati gitu ya. Nggak ada suaranya zikir jinan mah ya. Kayaknya aja lagi diem, kayaknya aja lagi nonton TV gitu ya. Padahal mah iya lagi nonton TV. Kelas wali itu mah ya nggak bisa di ini. Jadi zikir jinan mah nggak kedengeran, hatinya yang zikir. Kadang orangnya mah ngobrol gitu ya. Kadang orangnya mah iya kayak kita mah lagi ngapain, padahal hatinya mah lagi zikir. Mengingat Allah, maksudnya zikir itu kan mengingat Allah ya. Nyebut Allah, mengingat. Zikir itu kan begitu ya. Di hatinya mah Allah, 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 gitu aja. Wali-wali mah kan per napas zikirnya tuh ya.
perhelaan napas. Napas kita tarik keluar, itu zikirnya para wali begitu. Setiap napas nikmat nggak? Oh, Allah ya dikasih bengek kali ya, kasih bengek ya. Kagak enak banget dikasih bengek ya. Aduh, napas tuh nggak enak banget ya. Sampai dikasih oksigen ya. Kalau udah punya penyakit asma itu ya dikasih oksigen, itu setabung kecil aja berapa duit oksigennya. Wah ya, kita mah ini gratis sama Allah ya Allah. Artinya ini nikmat yang luar biasa. Ini nikmat napas, kalau nggak disyukuri kan bahaya. Artinya setiap nikmat ada hisaban. Setiap nikmat itu kan ada hisabannya. Ibu dikasih duit 10 juta sama laki, kan nikmat gitu ya. Pengen nggak? Doain lakinya biar lancar usahanya ya. Udah lancar jangan bader lakinya ya. Ntar udah lancar nyari cewek lagi. Jangan, biar baik, biar lancar, biar ibu-ibu sebulan dikasih 10 juta kan gitu ya. Mau ngapain dikasih 10 juta ibu-ibu? Kata Allah jangan. Katanya ibu-ibu Istalim Ibtul Abidin yang ngajar di Senin jangan dikasih 10 juta sebulan, jangan, kata Allah. Kenapa emang? Gak bakal ngaji katanya kalau kasih 10 juta. Ini kan pada mau ngaji begini karena gak dikasih 10 juta sebulannya ya. Coba Bu RW, kalau Pak RW dikasih 10 juta ya sebulan, gak ngaji, Ibu RW gak ngaji, lagi shopping bisa-bisa ya. Lagi healing ya. Untung sama Pak RW dikasihnya sekian ya. Jadi ngaji. Ini rezeki yang cukup ya ini ya. Ciri rezeki kita cukup barokah tuh ini. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat. Itu berarti rezeki yang Allah berikan selama ini cukup berkah. Udah gitu. Kalau udah cukup, udah berkah, mau ngapain lagi? Minta yang lain kan gitu ya. Udah yang ini aja ya, berkahi, cukupkan rezeki kami, berkahi, udah segitu aja mintanya ya. Gak usah minta banyak, gak usah minta sedikit ya. Banyak kalau gak berkah, naudzubillah ya, naudzubillah. Kemana itu ke situ kita ngaji tadi itu? Dari mana itu tadi? Dari napas. Napas itu nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat pasti ada hisabannya. Semua nikmat ada hisabannya. Ada pertanggungjawabannya di akhirat. Termasuk napas kita. Sehari semalam kita berapa kali napas? Kan itu. Nah itu ya, kita ngitungnya aja kagak tahu kan gitu ya kita mah ya. Ya Allah. Kalau sama duit dihitung enggak? Jeli banget sama duit mah kita dihitung ya. Emang berhargaan duit apa napas? Kenapa nggak pernah dihitung napas kita? Sama duit mah dihitung banget ya. Napas nggak pernah dihitung kan gitu ya. Kenapa harus dihitung? Karena tadi kalau sehari semalam kita napas 1000 kali, berarti zikir kita nggak boleh kurang 1000. Begitu. Karena kalau ada satu napas saja yang gak jadi zikir kepada Allah, berat pertanggungjawabannya di akhirat, berat. Ditanya sama Allah, itu napas kamu dipakai apa? Maka wali mah begitu zikirnya. Setiap narik keluar teh zikir, tapi enggak kan zikir mulut mah ribet ya. Zikirnya zikir hati. Allah, 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 itu begitu ya terus. Bahkan Kangjeng Nabi mah ya tidurnya pun bagaikan bangun gitu ya. Nabi makan gitu ya. Artinya ketika tidur pun hatinya enggak lupa ke Allah. Terus saja ingat ke Allah, zikir aja terus ke Allah. Kita mah bangunnya aja kayak tidur, kita mah gitu ya. Kita mah lagi bangun begini aja kayak tidur, enggak zikir-zikir habisnya ya. Kita mah goplah gitu. Lalai gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita latih gitu ya. Ya kalau lagi ingat sama omongan Abi, entar lagi napas zikir gitu. Kalau lagi lupa ya biarin. Tapi kan kalau udah dibilangin gini mah kali nanti ada ingat-ingatnya gitu. Kalau lagi ingat saya sama begitu maksudnya. Belum bisa zikir setiap napas mah ya Allah susah banget ya, susah. Tapi kan kalau udah ada tahu ilmunya mah kalau lagi ingat ya kita amalin kan ini. Astagfirullah. Kita kalau ingat mah gitu ya. Nah nanti kalau udah ingat gitu lagi Allah di hati gitu ya.
Padahal itu kalau udah kita amalin mah tenang banget ya Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Apalagi lagi nggak punya utang, tenang banget gitu. Zikir teh gitu ya, duit lagi punya, tenang banget gitu ya. Lagi ada masalah sama aja ya. Tapi insya Allah yakin ya, apapun masalah kita, problem kita, kalau dilariinnya ke zikir mah tenang, bawaannya tenang aja. Karena paling enggak kita ya ingat sama Allah yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Paling enggak begitu ya. Kita jadi enggak kegantung mulu ke manusia. Jadi apa-apa berharap ke manusia. Paling enggak begitu gitu ya. Dengan zikir ya. Dari mana tadi ya? Iya, napas udah ya. Napas udah, zikir udah. Adanya sifat. Iya. Allah ngedengar, kita ngedengar, tapi pendengarannya beda gitu ya. Allah mah suara hati aja kedengeran, kita mah suara mulut doang yang kedengeran. Nah, itu yang membedakan. Namanya wahdaniyat sifat salat kamu tasil. Allah puasa, Bapak RW juga berpuasa, tapi puasa Bapak RW sama Allah beda gitu. Beda sifat Allah dengan sifat makhluk, enggak sama gitu ya. D, sifat Allah. Ini yang kedua nih dari sifat Allah nih. Penjelasan yang keduanya D. Sifat Allah satu, yakni setiap satu jenis sifat Allah hanya satu dan lain-lain disebut bukan begitulah yang enaknya ya. Gimana itu teh? Sifat Allah D, sifat Allah satu. Setiap satu jenis sifat Allah hanya satu. Seperti kekuasaan Allah satu, ilmu Allah satu, basor Allah satu, dan sifat-sifat yang lainnya disebut wahdaniyat fi sifat salab kamun pasil. Mun pasil. Jadi gini. Kalau tadi mutasil, kalau ini munpasil. Kalau mutasil mah yang tadi selain Allah nggak ada yang mempunyai sifat seperti Allah. Mutasil mah begitu tadi ya. Kalau munpasil mah setiap satu-satunya sifat Allah nggak ada rangkapannya. Sifat Allah yang wajib ada berapa? 20 ya. Sifat yang wajib kan 20. Nah, dari satu-satunya dari yang 20 itu nggak ada rangkapannya. Contohnya gini dah. Ibu bisa bikin sayur asem nggak? Tahu? Ya, tahu nggak ilmu cara nyayur asem? Tahu ilmunya? Tahu ilmunya ya? Sayur asem bisa. Bikin bolu bisa. Bolu ya, bikin bolu. Ilmunya kan ada lagi tuh ya. Ilmu bikin bolu bisa ya. Nyerpis HP bisa nggak ibu-ibu? Nah, gitu ya. Jadi ilmu kita mah setiap pekerjaan ilmunya beda. Kita mah ya. Coba dah ilmu bikin uduk dipakai nyerpis HP ilmunya nggak nyambung, nggak bisa kita makan begitu ya. Jangan jauh-jauh lah. Tukang ngebenerin kulkas sama tukang nyerpis HP itu nggak nyambung ilmunya, nggak bisa gitu ya. Beda itu nanti ilmunya beda gitu ya, beda. Nah, kalau Allah mah sifat ilmunya satu. Allah mah kan satu sifat ilmunya. Tapi untuk mengetahui apapun Allah mah dengan ilmu yang itu. Gitu. Satu ilmunya teh. Kita ngelihat nih basor ya. Basor kita mah banyak, penglihatan kita mah banyak. Kalau yang awas matanya ngelihat 10 meter kelihatan. Yang awas nih matanya ya. Walaupun mata kita awas bagaimanapun, ngelihat bintang kelihatan nggak kita? Dari sini ngelihat bintang ke atas kelihatan nggak? Ya kelihatan itunya doang ya, nggak jelas ya. Tapi kalau pengen jelas, pakai apa biasanya? Alatnya itu ya, teropong ya. Nah itu pakai teropong itu kan ya, pakai alat. Berarti basornya ditambah kita mah ya. Supaya bisa ngelihat yang jauh, nggak cukup mata yang ini, dikasih mata yang tadi yang teropong, baru kelihatan tuh bintang bulan. Kita mah kan begitu ya. Beda tuh basornya jadi dua kita mah ya. Atau
Ya kayak saya nih, saya matanya udah buram nih, kan begini ya. Ngelihat wajah Ibu RW juga buram saya dari sini nih. Segini nih buram saya nih. Kan katanya Bu RW cantik ya, tapi di depan saya mah buram aja begini nih ya. Jadi udah min saya makan ya. Kalau pengen ngelihatnya cantik ya pakai kacamata saya mah. Jadi basornya saya mau ditambah satu lagi ya. Ya ibu-ibu ya sama ya, yang udah enggak itu ya kalau baca pakai kacamata kan. Kalau enggak pakai kacamata ini tulisan ngegeblek kan gitu ya. Kita mah begitu. Nah Allah mah mau ngelihat yang gede basornya itu, mau ngelihat semut yang kecil hitam juga basornya itu Allah mah. Jadi sifatnya enggak merangkap-rangkap, enggak banyak. Setiap satu jenis sifat Allah tidak ada rangkapannya begitu. Itu namanya wahdaniyat fi sifat salaf kamun fasir. Nah, segitu dulu ya. Nanti besok lagi terakhir wahdaniyat pizza terakhir itu ya, bagian E-nya. Simpulin dulu bareng-bareng biar tambah puyengnya nambah aja, gak apa-apa ya. Bukan tambah ngerti, biar tambah puyeng aja. Karena saya nggak yakin lah kalau ibu-ibu ngerti mah ya. Kalau ibu-ibu bilang puyeng saya percaya dah gitu ya. Tapi kalau ada yang ngerti anugerah berarti gitu ya. Luar biasa ibu-ibu masih ngerti ini ngaji tijan gitu ya. Kita simpulin biar tambah puyeng. Wahdaniyat artinya satu, yang dimaksud satu itu tiga. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Dari yang tiga dibagi 5, yang pizat dibagi 2, ya kan Buyang? Yang pizat dibagi 2. Pertama, satunya zat Allah, bukan gabungan dari yang banyak. Wadaniyat pizat salaf kamun tasil. Yang kedua, satunya zat Allah, bukan sebagian dari yang lain. Wahdaniyat pizat salaf kamun pasir. Kemudian pisifat juga dibagi 2. Pertama, satunya sifat Allah, selain sifat Allah tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Wahdaniyat sifat salaf kamun tasil. Yang kedua, satu-satunya sifat Allah tidak ada rangkapannya. Namanya wahdaniyat sifat salaf kamun pasir. Selamat puyeng. Udah segitu ya. Robin bana